Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, untuk selanjutnya masih berkaitan dengan sifat wujud ya. Jadi Allah itu ada tapi tidak ada di mana-mana. Lalu bagaimana kaitannya dengan ada ayat yang mengatakan wallahu alal arsistawa, Allah itu berada di aras yang tinggi ya. Itu pengertian yang tinggi itu di aras itu berarti Allah itu kedudukannya, keberadaannya itu di atas segala-galanya. Alal arsistawa, jadi aras itu kan tempat yang paling tinggi ya. Allah kalau dalam ayat ini Allah berada di aras yang tinggi itu. Artinya Allah itu kekuasaannya di atas makhluknya yang ada di dunia ya. Jadi jangan diartikan Allah di aras, nanti kita kalau berada di aras akan ketemu dengan Allah, itu tidak. Kalau seperti itu berarti Allah ada tempatnya. Kalau ada tempatnya hukumnya muhal ya. Oleh karenanya pemahaman ini harus kita terapkan bagi kita semua orang-orang yang beriman, agar kita itu tidak menjadi bingung. Kapan waktunya kalau kita itu tidak memantapkan akidah kita, kapan waktunya kita ini akan menjadi bingung. Apalagi nanti ada pengaruh-pengaruh yang lain, ada cerita-cerita orang yang pinter, cerita-cerita orang yang selain agama Islam ya. Kita akan menjadi bingung. Jadi pengertiannya seperti itu ya. Allah itu lebih unggul dengan makhluknya. Jadi tidak ada orang yang pamannya mengatakan saya ini hebat ya, saya ini pangeran, tidak ada ya. Ya buktinya apa? Banyak sekali seorang raja yang menganggap dirinya pangeran, seperti Raja Fir'aun dulu, mengaku dirinya sebagai pangeran, sebagai Tuhan. Ternyata apa? Habis perkara, mati, hancur ya. Abu Jahal, Abu Lahab juga menganggap dirinya sebagai pangeran, ternyata tidak ada apa-apanya ya. Ternyata mati, hilang, hancur, lebur ya. Dan yang lain itu banyak, termasuk mungkin di zaman sekarang pun ada orang yang kaya raya, apa saja punya ya. Kekuasaannya menguasai wilayahnya atau sedunia, mengaku dirinya sebagai pangeran, sebagai Tuhan. Nggak bisa ya. Kita harus yakin terhadap apa yang disampaikan. Biasa kita sampaikan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, bahwa manusia itu tidak ada kekuatan apa-apa, tidak memiliki kekuatan apa-apa, tidak mempunyai daya apa-apa. Kalaupun ada manusia punya kekuatan, punya kehebatan, itu semua adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya kepada bapak-bapak, ibu-ibu, mari kita yakini betul bahwa Allah itu wujud, dan wujudnya itu tidak bisa disifati di mana. Sifat Allah yang kedua, sifat wajibnya adalah qidam. Ya, qidam itu dahulu. Ya, dulu ya. Dulunya Allah itu tidak ada yang mendahului ya. Enggak seperti dulunya makhluknya ini. Makhluknya seperti kita manusia atau siapa saja. Itu dulu ya, bisa juga dianggap adanya lebih dulu daripada yang lain. Ya tapi nyatanya setelah sebelum itu juga sudah ada yang mendahului. Contoh pamane ya. Kita itu datang dalam satu tempat ya. Datangnya lebih dulu, tapi ternyata sebelum kita datang itu sudah pernah ada orang yang datang ya. Kita pamannya menjelajah satu tempat ya, tempat yang masih kosong blong ya. Datang ke sana, saya lebih dulu datang ke sana. Ternyata tidak, sebelum ada sampean itu sudah ada pohon ini lebih dulu ya, kali ini lebih dulu, itu seperti itu. Jadi makhluk itu dulunya tidak seperti dulunya Allah ya. Jadi
dulunya Allah itu tidak ada yang mendahului. Ya. Jadi Allah ya, sebelum alam ini diciptakan Allah sudah ada. Sebelum surga diciptakan Allah sudah ada. Sebelum neraka diciptakan Allah sudah ada. Sebelum malaikat diciptakan Allah sudah ada. Apalagi sebelum makhluk dibuat diciptakan Allah sudah ada. Jadi Allah itu lebih dulu daripada makhluknya ya. Dan kalau Allah itu didahului oleh makhluknya ya tidak mungkin, itu salah itu. Jadi kalau Allah ada orang menganggap bahwa Allah itu didahului oleh ini, itu salah ya. Jadi pengertian qidam ya, qidam itu dulu ya, atau lebih dulu daripada yang lain ya. Loh sebelum itu siapa? Sebelum Allah ada? Pokoknya nggak ada, pokoknya Allah yang pertama ya. Nggak usah didalemi pamane. Berarti sadurunge Allah anak Allah anak itu keliru lagi. Jadi kita nggak usah terlalu dalam ya mengertikan atau memahami tentang Allah. Kedahuluan Allah itu tidak usah dipikirkan sampai mumet, sebab kalau panjenengan mikirkan sampai jenengan mumet, bisa juga keimanan panjenengan itu akan runtuh, keimanan panjenengan itu akan hilang. Kalau sudah hilang ya kita itu menjadi orang musyrik, bahkan bisa menjadi orang yang kafir. Kalau orang yang musyrik, orang yang kafir itu jelas orang yang celaka, akan dikembalikan wa burjatil jahimu lil ghawin, akan diserahkan, akan diberikan, akan dimasukkan ke neraka yang panasnya bukan main. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita semua tidak sampai terjadi seperti itu ya. Ini qidam. Jadi qidam Allah itu dulu dan tidak ada yang mendahului siapapun, apapun adanya itu setelah adanya Allah ya. Ya memang betul sebetulnya kalau kita itu mau menggunakan akalnya kepenak ya. Contohnya pamannya ada kursi ya. Coba saya tanya, kursi dengan orang yang membuat kursi itu lebih dulu mana? Ya jelas jawabannya yang membuat kursi. Berarti kursi dengan tukang yang membuat kursi itu adanya itu lebih dulu tukangnya. Jadi baru setelah tukangnya ada ya, kemudian dibuat oleh tukangnya, baru ada kursi. Itu kan gampang, itu secara akliyah itu seperti itu ya. Loh masa pencipta Allah Maha Pencipta kok keberadaannya lebih dulu makhluknya? Ya nggak mungkin. Yang lebih dahulu yang diciptakan ya tidak mungkin. Makanya orang ahli tauhid itu mengatakan muhal ya. Jadi kalau ada orang menganggap Allah itu didahului oleh makhluknya, itu hukumnya muhal. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, demikian saja sifat yang kedua, yaitu sifat qidam. Mudah-mudahan nanti kita bertahap untuk membicarakan tentang sifat-sifat Allah, sifat wajib. Ini kali ini baru sifat yang kedua, nanti ketiga, keempat, dan seterusnya. Yang terakhir, bapak-bapak, ibu-ibu, kami ingatkan kembali, barangkali ada yang mau mendaftarkan umroh lewat Pondok Pesantren Darussalam, silahkan segera mendaftarkan diri. Nanti akan berangkat tanggal 11 Desember ya. Dan insya Allah hotelnya dekat. Kalau di Mekah itu menggunakan Mira Ajad ya. Kalau di Madinah itu Mukhtar Golden ya. Jadi dekat semua. Insya Allah biayanya itu hanya 30 juta, itu paketnya ya. Adapun nanti ada tambahan ya, paling paspor meningitis. Jadi yang 30 juta itu paket umrohnya. Demikian saja. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.